bersama berkolaborasi, wujudkan mimpi. Kurikulum merdeka, kita ujung tombaknya, guru penggerakkan kata di 10, berpikir kreatif, selalu beli. Halo, saya Ibu Ida bersama rekan saya Ibu Komang Mawar akan melakukan wawancara atau bincang santai dengan Ibu Komang. Selamat pagi Bu Komang. Selamat pagi Bu Widani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Komang? Baik. Baik. Ya. Terima kasih. Kali ini kita akan melakukan praobservasi Bu Komang bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan Ibu Komang sendiri sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan disupervisi Bu Komang dan kapan itu akan dilaksanakan? Ya, baik. Di sini saya kan mengajar IPAS. IPAS itu ada di kelas 10 saja. Jadi kelas yang akan saya pakai adalah kelas 10 kuliner 7 yang ada pada hari Senin. Ya. Tepatnya tanggal berapa? Ya, tanggalnya nanti hari Senin depan itu tanggal 2 September 2024, Bu Widani. Baik, jadi dari kegiatan praobservasi ini, apa tujuan dari Ibu Komang? Ya, tujuan pembelajarannya ya. Iya. Pada saat itu sudah merujuk ke materi zat dan perubahannya. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian dari besaran dan satuan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menggunakan cara-cara penggunaan dalam pengukuran seperti itu. Oke. Baik, bagian mana nanti yang perlu saya amati terkait dengan perkembangan atau pengembangan Ibu Komang sendiri? Pada bagian pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kira-kira strategi Ibu Komang yang akan Ibu Komang gunakan seperti apa? Baik, strategi yang akan saya laksanakan di kelas tersebut adalah yang pertama, mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Kemudian yang ketiga itu adalah membuatkan LKPD yang menarik untuk siswa pada saat mengerjakan kerja kelompok tersebut. Kemudian membuatkan media pembelajaran agar siswa merasa nyaman dan tertarik pada saat pembelajaran tersebut. Oke, Bu Komang. Jadi bisa paparkan sedikit Bu Komang, apa harapan dari Bu Komang dari supervisi ini? Ya, harapan saya pada saat supervisi ini yang pertama untuk saya sendiri adalah agar pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh siswa. Sedangkan untuk peserta didik, harapan saya itu yang pertama adalah di mana tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah saya ungkapkan tadi itu bisa berjalan dengan baik, di mana siswa bisa memahami apa itu besaran dan satuan, kemudian peserta didik bisa menggunakan media pengukuran yang baik dan benar, seperti itu Bu Widani. Oke, baik Bu Komang. Baik Bu Komang, itu dulu praobservasinya hari ini. Nanti kita tanggal 2 September 2024, itu hari Senin ya Bu Komang ya. Nah, kita akan supervisi di kelas. Ya. Selamat pagi Bu Komang. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Om Swastiastu. Dilanjutkan dengan jam pelajaran ketiga. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Dari materi baru ya, yaitu sifat materi dan pengukurannya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama adalah mengetahui ya, kalian peserta didik dapat mengetahui yang namanya besaran pokok dan satuannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mengetahui besaran turunan dan satuannya. Dan yang terakhir, kalian dapat mengukur benda. Ya, itu. Sudah membawa alat yang sudah Ibu minta kemarin?
Sudah. Oke, kalau sudah. Ya, sebelum ke materi, Ibu mau bertanya sesuatu pada kalian. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian mengukur sesuatu? Pernah? Pernah. Apa yang biasanya diukur? Angkat tangannya. Apa yang diukur? Kayu. Kalau mengukur kayu pakai apa biasanya? Pakai meteran. Apa lagi yang diukur? Ini apa? Tinggi badan. Berapa tinggi badannya? Ada yang tinggi badannya 170 di sini? Ada. Siapa? Chandra? 173. Wah, tinggi sekali ya. Kemudian apa bisa diukur lagi? Apa bisa diukur lagi? Berat badan. Ini yang mempunyai berat badan yang agak berlebih ya. Berapa berat badannya? Berapa berat badannya? Ya, setiap orang memiliki tinggi dan berat badannya masing-masing. Bagaimana cara mengukurnya? Nanti silahkan kita pelajari ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat fisis materi dan pengukurannya. Ya, apa itu sifat materi dan pengukurannya? Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, di sana ada dua sifat materinya. Yang pertama ada namanya sifat fisis. Kemudian yang kedua ada sifat kimia. Kalau kelompok 5, kelompok 6. Ini Ibu berikan LKPD pada masing-masing kelompok. Gini nak caranya, ini caranya. Ini nak dari sini. Ini kan 0. Tambahin. 33. Ini siapa yang mengukur di sini? 16. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nah, di sini kami akan mempresentasikan LKPD. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Putri Eviantini, absen 39. Yaitu memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian bagi investor. Silakan menyimpulkan. Ya, itu saja. Oh ya, oke, terima kasih Chandra. Santi. Oh. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Bu Komang. Selamat pagi Bu Wida. Perkenalkan, ini pendamping praktik saya yaitu Pak Yokta Pradana. Kenal. Dalam kesempatan ini akan mendampingi saya dalam kegiatan pasca observasi yang Ibu Komang lakukan sudah dalam observasi kemarin tanggal 2 September itu. Nah, sekarang kita Bu Komang akan melakukan percakapan pasca observasi kemarin. Nah, hal pertama yang ingin saya tanyakan sama Bu Komang yaitu bagaimana perasaan Bu Komang sudah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Iya, perasaan saya senang ya Bu Wida, tentu saja senang, kemudian bahagia dan sedikit deg-degan karena ditemani oleh Ibu Wida di dalam kelas ya. Seperti itu Bu Wida. Nah, dari pembelajaran kemarin, apa tujuan pengembangan dari Bu Komang sendiri? Tujuan pengembangan saya ya berarti ya, tujuan pengembangannya tentu saja yang pertama itu agar peserta didik bisa tercapai tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan. Di sana saya kan materinya yaitu zat dan perubahan dengan topiknya besaran dan satuan. Ada 3 tujuan pembelajaran di sana. Yang pertama, peserta didik dapat memahami apa itu besaran pokok dan satuannya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami besaran pokok dan turunan serta satuannya, dan peserta didik dapat membentuk langkah-langkah ya bagaimana cara pengukur seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajarannya yang tentu saja
mengelompokkan siswa ya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, kemudian memberikan siswa media pembelajaran yang menarik seperti itu, Bu Wida. Ini Bu Komang, dapat ceritakan sedikit refleksi dari pembelajaran kemarin, Bu Komang. Refleksi dari pembelajaran kemarin, menurut saya ya Bu Wida ya, bagaimana pembelajaran saya yang kemarin itu, yang pertama di kelas 10 kuliner 7 tersebut, anak-anak yang begitu ya lumayan gemuk ya anak-anaknya, yaitu kelas 10 itu 41 orang. Ya, tetapi saya sudah mengelompokkan anak-anak pada sebelum pembelajaran, dia secara berdiferensiasi ya, sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Pada saat itu anak-anak sudah saya kelompokkan ya, jadinya anak-anak pada saat membentuk kelompok sudah ya agak diakomodir pembentukan kelompoknya. Kemudian saya menyediakan media pembelajaran seperti PowerPoint, kemudian LKPD untuk anak-anak, seperti itu Bu Wida. Nah, dari pembelajaran kemarin, kira-kira berapa persen sudah tercapai, Bu? Ketercapaiannya kemungkinan 85% yang sudah dicapai. Jadi ada lagi 15%-nya belum tercapai. Iya. Nah, bisa Ibu ceritakan sedikit, Bu Komang, yang 15%-nya tersebut apa kira-kira? Dari 15% yang kurang ya dari pembelajaran kemarin, saya melihat dari anak-anak ya Bu Wida, karena kelasnya gemuk ya, 41, jadi minim untuk saya melihat situasi anak-anak, karena saya melihat kelompok ini dan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, mungkin kelompok yang di belakang mungkin masih ada yang tidak fokus pembelajarannya, seperti itu, ada yang ngobrol seperti itu, tidak bisa saya kondisikan seperti itu anak-anak. Jadi ada beberapa yang tidak fokus. Iya, seperti itu. Jadi bagaimana strategi Bu Komang untuk kedepannya biar lebih fokus? Strategi saya mungkin kemarin kekurangannya juga lupa saya Bu Wida, saya tidak memberikan ice breaking pada anak-anak ya. Kemungkinan anak-anak itu merasa bosan atau jenuh saat pembelajaran karena lumayan IPAS itu 3 jam pelajaran seperti itu. Mungkin di tengah-tengah nanti saya akan memberikan ice breaking. Kemudian sebelum pembelajaran mungkin saya berikan dia video pembelajaran. Kemarin saya lupa membawa speaker ya Bu Wida, dan alat peraga untuk anak-anak, karena ternyata saya punya alat peraga seperti micrometer scope, jangka sorong, seperti itu. Mungkin saya akan lebih mempersiapkan lagi untuk bagaimana mengkondisikan anak-anak di kelas seperti itu. Berarti Bu Komang akan mempersiapkan kondisi anak di kelas dengan membawa speaker. Untuk videonya dan ice breaking-nya mungkin Bu Wida. Nah, kira-kira faktor apa lagi yang bisa membantu Bu Komang, atau siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Komang dalam menerapkan ke depannya? Ada bantuan? Ada orang atau apa yang bisa mungkin Bu Komang perlukan? Ya, mungkin yang saya akan laksanakan yang pertama mungkin berkolaborasi ya dengan guru-guru lain, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang kurang fokus seperti itu, karena kita sudah mengelompokkannya secara gaya belajarnya, tapi ternyata masih belum bisa mengkondisikan anak-anak yang gemuk seperti itu Bu Wida. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat, dengan MGMP, mungkin dengan Ibu Wida nanti ya, saya ajak di kelas mungkin lagi, ya seperti itu, untuk mengkondisikan anak-anak di kelas seperti itu Bu Wida. Jadi kedepannya Bu Komang akan mengkondisikan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya, dengan MGMP-nya. Nah, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Bu Komang untuk pengembangan berikutnya? Untuk pelaksanaannya, karena kita di Bali ada libur Galungan Kuningan 2 minggu nih Bu Wida ya. Mungkin setelah libur Galungan Kuningan saya akan melaksanakannya. Baik. Dan masih dibimbing oleh Ibu Wida dan teman-teman yang lain seperti itu Bu Wida. Nah Bu Komang, niki akan Bu Komang lakukan setelah Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, dari pelaksanaan yang akan Ibu kembangkan nanti, indikator ketercapaiannya seperti apa nanti Bu Komang yang bisa kita lihat?
Indikator ketercapaiannya yang bisa dilihat nanti setelah libur Galungan Kuningan, mungkin yang pertama saya akan tetap melaksanakan pembelajaran seperti yang kemarin, tetapi mungkin saya akan menambahkan ice breaking untuk anak-anak Bu Wida, agar pada tengah-tengah pembelajaran mungkin anak-anak merasa jenuh ya dengan pembelajaran IPAS yang ya lumayan lah Bu Wida, 3 kali 45 menit ya. Kemudian dengan materi pembelajarannya mungkin dan video pembelajaran yang saya akan siapkan lebih awal, mungkin persiapannya yang saya kurang ya Bu Wida ya. Dari speakernya mungkin saya kurang, saya siapkan videonya tapi speakernya yang tidak ada. Kemudian ice breakingnya, mungkin Bu Wida punya apa namanya ice breaking yang menarik untuk anak-anak saya nanti ya, saya bisa di-share nanti ya. Bu Koma akan mempersiapkan ice breakingnya gitu ya. Iya, mempersiapkan soundnya lebih, dipersiapkan dari alatnya mungkin ya. Jadi Ibu Kemang itu akan, nah dari persiapan itu sudah Ibu Kemang lakukan, indikator ketercapaian anak-anak seperti apa? Tercapaian anak-anak sudah melakukan ini, bagaimana ketercapaian bahwa Bu Komang sudah berhasil sesuai dengan areal yang pengembangan yang Ibu Komang ingin capai. Iya, indikator ketercapaian yang tentunya melihat peserta didiknya, Bu Wida. Yang pertama, bagaimana anak-anak itu presentasinya, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan. Kemudian tanya jawab pada anak-anak ya, dua arah ya, pada guru dan pada peserta didik. Kemudian merefleksi pembelajaran pada anak-anak, apakah anak-anak sudah bisa memberikan kesimpulan bagaimana pembelajaran tersebut pada hari tersebut, seperti itu. Baik, Bu Komang. Nah, kita sudah nih melakukan pembelajaran di kelas, Bu Komang. Nah, dari pembelajaran di kelas itu dan areal yang pengembangan yang Ibu lakukan, dapat Bu Komang ceritakan pengembangannya itu, yang sudah baiknya apa, yang kurangnya apa. Nanti Ibu Komang bisa simpulkan, oh saya baiknya ini, kurangnya ke depannya ini, dan langkah selanjutnya saya akan lakukan apa. Nah, baik ya, kesimpulannya dari pembelajaran yang kemarin yang sudah ditemani oleh Ibu Wida ya dalam kelas. Yang pertama adalah kesiapan dari pendidik terutama ya, bukan saya saja, ternyata pada pendidik dan saya khususnya, kesiapan kita saat menghadapi anak-anak dan kesiapan kita saat pembelajaran di kelas. Apa yang harus kita siapkan seperti media pembelajaran, video. Kalau ada video mungkin saya perlu mempersiapkan speaker, kemudian ice breaking ya Bu Wida, nanti sharing ya ice breaking yang bagus dan untuk memfokuskan anak-anak. Kemudian LKPD, kemudian lebih melihat memfokuskan anak-anak ice breaking tersebut, kemudian kognitif anak-anak, bagaimana penilaian anak-anak, apakah dia sudah mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan pada saat hari tersebut. Seperti itu Bu Wida. Terima kasih Bu Komang. Saya juga melihat dalam pembelajaran kemarin yang saya amati adalah yang pertama Ibu Komang sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Yang pertama Ibu Komang sudah mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum pembelajaran. Bu Komang juga sudah mengidentifikasi lebih awal terkait dengan gaya belajar anak-anak dan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Setelah itu Bu Komang juga sudah melakukan pembelajaran, terus Bu Komang juga sudah membimbing siswa baik itu kelompok maupun individu. Setelah itu Bu Komang juga sudah memberikan anak-anak itu presentasi, terus merefleksi hasil dari pembelajaran mereka. Itu yang saya dapat amati, dan mungkin ada yang perlu ditambahkan seperti yang Bu Komang katakan tadi, bahwa anak-anak masih ada beberapa anak yang kurang fokus, dan anak-anak ada yang masih menunggu temannya, bengong sendiri. Di sana areal kedepannya Ibu Komang akan melakukan penambahan, yaitu menambahkan ice breaking, terus menambahkan pembelajaran KSE-nya, dan akan mempersiapkan lebih awal terkait dengan video dan sound-nya. Itu yang saya dapat amati Bu Komang, sesuai yang Bu Komang katakan itu sama
ada beberapa yang perlu dipersiapkan lebih awal sepertinya speaker yang padahal Bu Komang sudah mempersiapkan videonya nggih. Iya, Jadi, tapi tidak ada speakernya. Nggih, terima kasih Bu Komang. Iya, sama-sama Ibu Wida. Nggih, dalam kesempatan ini akan diberikan umpan balik saran Bapak. Katanya, mohon umpan balik. Ini luar biasa Bu Wida dan Bu Mawar. Iya, sukses sama Bapak. Ya. Jadi sudah bagus sekali gitu Bu Wida ya dari percakapan pasca observasinya. Jadi tujuannya udah muncul tadi ya, itu untuk meningkatkan cakupan siswa dalam belajar. Kemudian dari identifikasinya juga Bu Mawar mengatakan bahwa siswa mungkin di tengah-tengah merasa jenuh ya, karena bosan, jam proyek IPAS yang panjang ya, 3 JP ya Bu Mawar. Nah, kemudian nanti rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Mawar adalah melakukan rice breaking dan menambahkan KSD di awal pembelajaran. Nah, kemudian tanggung jawabnya juga sudah muncul ya, bahwa kita tahu bahwa nanti 2 minggu ke depan akan ada libur ya, Galungan Kuning. Nah, sehingga rencana aksi penerapannya kalau maunya Bu Mawar mungkin besok atau minggu depan ya, tapi karena situasi mungkin ya Bu Mawar ya, jadi harus menunggu setelah liburan Galungan dan Kuningan. Nah, kemudian tadi juga sudah ditanyakan sama Bu Wida indikator ketercapaiannya dari yang sudah akan Bu Mawar lakukan itu siswa fokus dalam belajar, kemudian bisa presentasi dengan baik, kemudian ada tanya jawab antar guru dan peserta didik ya dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang ingin juga sampaikan mengenai indikator-indikator percakapan pasca observasi dengan metode coach ya. Jadi Bu Wida tadi sudah bagus sekali. Yang pertama tidak menggurui ya, sudah bagus. Kemudian indikator proses kreatifnya, percakapannya sudah 2 arah. Jadi tidak hanya Bu Wida yang menyampaikan, tapi Bu Mawar juga, bahkan harusnya lebih banyak di Bu Mawar yang menyampaikan pendapat. Kemudian yang berikutnya, Bu Wida sudah mendengarkan dengan baik dan memberikan penguatan-penguatan, mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mawar. Artinya Bu Wida tidak menggunakan istilah yang baru tadi ya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaannya sudah bersifat menggali, tadi kan sudah menggunakan pertanyaan lanjut lah. Kalau di kuliah kan istilah pertanyaan tingkat lanjut ya. Nah, kemudian memaksimalkan potensi, artinya solusinya ini muncul dari rekan sejawat ya, bukan dari Bu Wida terkait dengan permasalahannya. Kemudian sudah menghasilkan tindak lanjut yang konkret, kapan akan dilaksanakan, indikatornya seperti apa, dukungannya oleh siapa saja. Nah, kemudian juga terakhir ditutup dengan kesimpulan oleh rekan sejawat ya. Jadi artinya percakapan pasca observasi sudah dilakukan dengan baik, tapi untuk kedepannya mungkin Bu Wida bisa terus melatih. Jadi bukan hanya dengan Bu Mawar saja, siapa tahu nanti dapat kesempatan untuk observasi di PMM, kan kita bisa juga sharing-sharing dengan rekan sejawat. Oke, itu aja Bu Wida. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bersama berkolaborasi